Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan amalan ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, yassarah lahu sadrahu lil Islam wal iman wal ihsan. Dan mudah-mudahan Allah tuntun qalbu kita dimudahkan mentaati Allah sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita layak berkumpul bersama Nabi, para sahabat, masyayikh, guru-guru kita yang soleh, serta keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas pasal 6, menjelaskan tentang ahli tasawuf. Syekh Al Jilani dalam Sirr Asrar mengatakan, walam yusamma ahlut tasawuf illa litasbiyati batinihim binuril ma'rifah wa tauhid. Tidak bisa dikatakan ahli tasawuf kecuali orang-orang yang berjalan, mereka itu litasbiyah. Tasawuf itu berasal dari kata sofa, tasbiyah. Kecuali mereka membersihkan batinnya binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah dan tauhid. Inilah makna dasar dari tasawuf itu. Jadi tasawuf itu disebut dengan sufi. Orang yang bertasawuf adalah orang yang terus-menerus membersihkan batinnya dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Kalau dia mengaku sufi tapi tidak kenal dengan Allah, kemudian tidak bagus tauhidnya, itu tidak bisa disebut sebagai orang yang berjalan di dalam ilmu kesufian. Kemudian Bapak Ibu, atau kata beliau, kadang-kadang ahli sufah ini dinisbahkan, sufi ini dinisbahkan dengan ashabus sufah. Nah, di masa Nabi itu kan ada orang-orang yang khusus hidupnya di masjid aja. Jadi seolah-olah mereka itu iktikaf, belajar agama, terus fokus membersihkan diri di masjid saja bersama Nabi SAW. Mereka tidak keluar kecuali ada pekerjaan mencari nafkah, atau ditugaskan Nabi, atau juga ada panggilan perang. Ciri mereka ini, sebagian menyebut ciri orang ahlu sufah ini bisa juga zaman dahulu dikaitkan dengan orang yang suka memakai pakaian dari bulu kasar. Pakaian dari bulu kasar, ahli sufah. Maka kata beliau, orang yang baru menjalani tasawuf ini di awal perjalanan, di tingkat dasar, mereka selalu dulu menggunakan pakaian dari bulu domba. Pakaian bulu domba. Tingkat menengah berasal dari bulu kambing, dan tingkat terakhir berasal dari bulu al-mar'aj yang paling halus. Kata beliau, ini untuk
melambangkan kehalusan, ya, kehalusan tingkat ahwalnya. Maksudnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belajar ilmu tasawuf, ini kan belajar ilmu ruh, ilmu rasa. Jadi semakin halus kaji kita, semakin halus rasa yang kita miliki, semakin dalam, maka biasanya berpengaruh juga kepada pilihan-pilihan zahir. Jadi pakaian yang dipakai pun selalu dipilih yang lebih halus. Kalau baru berjalan, dia memakai pakaian yang sederhana. Nah, bisa jadi pakaian yang kasar, bisa jadi perkataan ini dalam bentuk metafora, ya. Metafora artinya dalam bentuk kiasan. Maka tentu sebenarnya semakin kita mendalami ilmu tasawuf, semakin mendalami ilmu rasa, ilmu ruh, otomatis qalbu kita, rasa kita, pilihan kita kepada yang halus. Sampai kepada gerakan ibadah kita nanti bergerak juga dengan kehalusan Allah. Jadi gerakan tubuh itu pun nanti halus, tidak kasar. Nah, ini ciri-ciri orang yang belajar ilmu tasawuf. Semakin dalam kajiannya semakin halus. Ini yang dikatakan pengarang tafsir Al-Majma', kata beliau, bagi ahli juhud, makanan, minuman, pakaiannya cenderung kasar. Yang cocok bagi ahli makrifat, setiap bahan yang halus dan menempatkan manusia pada tempatnya, termasuk sunnatullah. Ini kecenderungan qalbu, ya. Kemudian sebahagian ulama lagi, kata beliau, ada yang mengartikan tasawuf ini adalah orang-orang yang berada di saf awal hadrah ahadiyah, yang mereka berada di makom tertinggi, di makom roh. Maka lapas tasawuf terdiri dari 4 huruf. Yang pertama ta, waw, fa, ya. Yang pertama ta, sod, ya, ta tasawuf, sod, waw, dan fa. Oh ya, tasawuf. Huruf ta ini diambil atau bermakna dengan taubat, dari kata taubat. Nah, beliau mengurainya begini, ya, kata tasawuf itu diurai beliau dengan amalannya. Jadi kalau kita menjalani ilmu tasawuf, langkah awalnya adalah taubat. Kenapa taubat? Karena jalan tasawuf jalan bersih-bersih, bersih jahil, bersih batin. Maka kalau ada kaji spiritual, kaji tasawuf, kaji tarekat, atau spiritual yang sifatnya baik, ya, atau kebatinan yang sifatnya baik, ini nanti isinya pasti diawali dengan taubat, membersihkan hati. Kemanapun Bapak Ibu belajar, nanti akan ketemu guru yang kalau kita mengikuti jalan spiritual yang benar, yang baik, dia dilalui dengan taubat, membersihkan hati. Karena taubat itu awal langkah untuk membersihkan kolbu, membersihkan jahir dan batin, ya. Taubat itu tidak boleh jahir saja, tapi jahir batin. Dalam ilmu tasawuf, taubat lahir itu manusia, ya, bertobat dari seluruh dosa-dosa yang jahir dan dari sifat tercela kepada perbuatan taat. Dari menentang perintah Allah menjadi tunduk, dari perkataan yang buruk dan perbuatan buruk menjadi baik. Ini tobat jahir namanya. Adapun tobat batin, ya, kita menggali seluruh potensi batin kita sehingga batin kita ini bersih dan dia menjadi tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi batin ini kita bersihkan. Nah, dulu kita sebut, beliau mengambil dalil, qul hadhihi sabili adu ilallah, katakanlah inilah jalanku. Apa jalannya? Adu ilallah, menyeru kepada Allah.
Jadi ruh kita ini diarahkan kepada Allah. Bagaimana supaya ruh kita, hati, rasa kita ini tertuju terus-menerus ke Allah? Ala basirah. Maka dia harus dibuka mata ruh, mata hati, disadarkan. Maka orang yang mencapai puncak makrifat, dia punya kebersihan hati, dia punya keterbukaan mata hati, dia punya kesadaran tertinggi. Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha tempat yang paling tinggi. Di dalam ilmu ruh, Sidratil Muntaha itu kadang-kadang diterjemahkan, ditakwil dengan istilah kesadaran tertinggi. Kita sadar diri kita sebagai hamba, kita sadar selalu bersama Allah, kita sadar penuh bahwa Allah itu muhitum bi kulli syai', meliputi diri kita dan segalanya. Ini yang disebut dengan tasawuf. Jadi bersih zahirnya, bersih batinnya. Sebab kalau kita tidak bersihkan batin kita, selamanya kita tidak akan bisa merasakan hijab-hijab gaib, hijab-hijab rasa dalam diri kita ini, dalam kalbu kita tidak terbuka. Dosa itu ibarat aspal, jalan di aspal, seperti aspal. Di aspal itu kalau dirusak, dihancurin, maka dia lama-lama bersih, tinggal tanah, misalnya begitu. Saking kan banyaknya menempel bintik-bintik hitam di kolbu kita itu, maka kita harus melepur bintik-bintik hitam di kolbu kita dengan cara banyak taubat, zahir dan batin. Ya. Ini jalan tasawuf. Maka orang yang sudah sampai ke makam ini, maka sampailah dia ke makam ta. Kemudian makam kedua adalah shot, tasawuf, shot. Apa yang dimaksud shot? Shot berasal dari kata sofa, yang artinya bersih. Inna sofa wal marwah. Siapa yang sofa, bersih hatinya sampai dia ke marwah. Marwah itu tempat yang tinggi, tempat yang terpuji. Sofa artinya bersih, ya, bersih kalbu, dan bersih juga rasa sir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih kalbu dari sifat manusiawi seperti syahwat. Ya, syahwat kita tidak congok, istilahnya tidak rakus, ya, tidak mau makan, minum, mau tidur aja. Kemudian tidak menyenangi hal duniawi yang berlebih-lebihan, ya, termasuk pingin hubungan suami istri berlebih-lebihan, ini syahwatnya. Berlebih-lebihan juga dalam mencintai anak, mencintai manusia, istri, nggak boleh berlebih-lebihan. Ini termasuk syahwat yang dilarang, syahwat kolbu namanya. Maka dari itu, supaya syahwat ke kalbu ini menjadi bersih, apa yang kita lakukan? Beliau mengatakan kita harus melazimkan zikir dan talqin. Zikir dan talqin. Awalnya zikir dilakukan dengan jahar hingga kelak nanti mencapai makom hakikat. Zikir jahar. Zikir jahar itu ya zikir yang terdengar suaranya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini terus zikir istighfar. Baru talqin. Talqin itu kalimat syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cara bersihkannya supaya syahwat-syahwat yang disebut tadi melemah, ya, syahwat qalbu. Sebab kalau kita sudah merasakan nikmatnya zikir bersama Allah, maka berkuranglah ketamakan kita pada makanan, minuman, ya. Ini yang disebutkan dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetar kalbunya.
sampai nanti kolbu kita itu bisa gemetar setelah berzikir ini terus ya, zikir, talqin, ya, baiat kepada seorang mursyid ini yang terbaik. Kemudian kita lazimkan zikir ini sampai nanti kita merasakan nikmat berzikir, dan apabila disebut nama Allah kolbu kita akan gemetar, ya. Kolbu gemetar itu maksudnya kolbu yang memiliki rasa takut kepada Allah, tumbuh dari kolbu yang telah bangun dari lalai, ya. Kalau kita sering lupa sama Allah, gimana kita mau takut? Oh, ingat aja enggak, kan gitu. Tapi kalau kita sering dengan Allah, takut kita Allah murka, takut kita jauh dari Allah, terasa gersang kolbu kita, takut kita, ya, termasuk takut yang paling rendah, takut azab Allah, takut yang paling tinggi, takut kita Allah murka dan hilang rasa rindu, rasa cinta dari kolbu kita kepada Allah. Sehingga nanti kolbu dibersihkan, terukirlah nanti nama Allah di dalam kolbu kita, ya. Orang alim mengukir, sedangkan orang arif membersihkan, ya. Orang alim mengukir itu Pak, Bu, maka disebut Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu artinya sebenarnya mengukir. Jadi kalau tarikan Naqsyabandi itu diukir Allah itu di dalam kolbu kita, di ruh ini makom-makomnya kan, jisir, khofi, akhfa, mengukir namanya, sehingga terukir dalam kolbu kita itu Allah saja, Allah, Allah, agar zikirnya Allah kan, Allah, Allah, Allah. Nanti lama-lama hati kita ngomong sendiri dalam, ketika kita zikir dia hidup sendiri, Allah, 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 ya. Kolbu kita, ruh kita, dia akan ngomong sendiri. Itu mirip dengan, mohon maaf nih, kalau kita sering dengar lagu dangdut, ya, dalam kesepian, kesunyian, tiba-tiba hati kita nyanyi sendiri lagu dangdut dia di dalam, kan gitu kan, karena terukir. Nah, jadi zikir itu diukir, dia dimasukkan ke kolbu, sehingga nanti kolbu dan ruh kita itu, dia kalau dalam keheningan, kesunyian, dia akan ngomong sendiri, Allah, 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 Allah. Sehingga kalau kita berzikir, dia bisa seperti medik, ya, hidup dia kolbu itu, hidup rohani kita dalam. Ini yang disebut dengan mengukir, terukir dalamnya. Adapun bersihnya rasa atau sir ini bisa dicapai dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah. Ini, ya. Setelah kita ukir zikir, maka terbentuklah di dalam kolbu kita ingatan, ukiran Allah, 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 hanya Allah saja. Maka nanti ujungnya bersihlah rasa kita, sehingga nanti apapun yang kita lakukan yang terpandang cuma Allah saja, niatnya ikhlas saja, Allah, Allah, Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan jalan kesufian itu. Jadi sopa bersih kolbu kita, terukir di dalam kolbu kita hanya Allah, sampai nanti sir kita juga bersih, sehingga apapun yang kita lakukan kita tidak bisa lagi lupa sama Allah. Dalam Quran disebut dengan istilah ulul albab, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Al-Imran 191 sampai 92. Orang yang ulul albab itu yang hidup inti ruhnya, yang hidup bersih sirnya. Albab itu sebenarnya lapisan keempat dari hati, kolbu. Kalau dia sudah bersih hidup, maka dia akan senantiasa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Jadi waktu tidur pun nanti dia bisa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan jalan spiritual yang ditempuh orang-orang yang menjalani tasawuf. Kalau sudah berhasil, baru disebut dengan dia mencapai makom shot. Ya, tadi kan tak taubat, ini shot, bersih shot, baru masuk makom shot, selesai. Nah, kemudian yang ketiga, tak so shot wa. Sekarang yang ketiga wa, tasawuf. Apa yang dimaksud dengan wa? Wa itu kata beliau adalah artinya wilayah. Apa maksudnya wilayah?
adalah mampu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Wilayah itu secara bahasa sebenarnya artinya masuk ke makom kewalian, ya. Kita berakhlak berbuat dengan akhlaknya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, jalan spiritual tasawuf ini kalau dalam hadis sahihnya itu berulang-ulang kita jelaskan, tidak ada yang paling aku cintai dikerjakan hambaku kecuali melaksanakan amalan fardu. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil, anjuran sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Nah, memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku, ini adalah berakhlak dengan akhlak Allah secara sempurna. Nah, itulah dia. Kalau sudah bersih, hadir hati dengan Allah, maka jadilah diri kita ini tajalli sifat Allah, tajalli afal Allah, tajalli asma, ya, di muka bumi. Maka manusia adalah tajalli terbaik asma, sifat-sifat dan afal Allah. Maka apa yang disuruh Allah itulah yang kita lakukan. Nah, sampai nanti munculnya karomah, itu perintah Allah ke dalam tubuh kita, ya. Kalau di tingkat Nabi kan Muhammad belah itu bulan, nah, dibelah Nabi kan. Di bulan terbelah itu bukan jasad Nabi lagi yang berfungsi, itu sudah tajalli afal Allah. Allah yang berbuat, bukan Nabi. Kalau Nabi yang berbuat bisa tiap hari kan, kapan perlu dibelah, tapi tidak bisa tiap hari. Karena itu maunya Allah. Apabila Allah perintah baru dia terjadi. Jadi Allah menunjukkan kuasanya lewat diri-diri orang yang sudah bersih qalbunya, ya, sudah sampai ke makom wilayah, makom kekasih, ya. Dan kita bisa masuk ke makom sifat-sifat Allah, apa Allah ini setelah sifat-sifat manusia kita hilang. Jadi ketika sifat manusia kita bisa kita hilangkan, baru bisa Allah tajallikan sifat-sifat dirinya, gitu ya. Inilah yang disebut dalam hadis qudsi, bila aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya. Ini yang disebut tadi. Jadi apabila sudah Allah cinta, maka aku jadikan dia memandang dengan mataku, pendengarannya, penglihatnya. Inilah tingkat kewalian namanya. Fana dan khusyuk, tunduk patuh hanya kepada Allah. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, kata beliau, bersihkanlah sirmu, dirimu dari selain Allah. Sebagaimana firman-Nya, yang hak ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila Allah sudah tajalli, apabila yang hak sudah hadir, maka yang batil akan hancur. Artinya apabila yang batil masih ada dalam diri kita, sifat-sifat kebinatangan manusiawi masih kuat, maka yang hak tidak akan datang. Yang hak itu yang datang apabila seluruh keburukan-keburukan dalam diri kita sirna, bersih, bersih zahir, bersih batin, barulah tajalli yang hak. Bila seorang mencapai sifat ini, maka dia telah mencapai makom huruf waw, wilayah, ya, barulah dia menjadi makom sang kekasih, mencintai Allah, wilayah. Yang terakhir kata beliau huruf fa, ya. Apa yang dimaksud dengan fa? Fa di sini fana, artinya lebur diri pada Allah Subhanahu wa taala, pada sifat asmanya. Jika seorang salik telah lebur sifat-sifat basyariahnya, sifat manusianya, maka yang ada sifat ketuhanan, sifat ahadiyah. Sifat ahadiyah adalah sifat Allah yang tidak akan sirna, rusak dan hilang. Oleh karena itu, seorang hamba yang telah fana dengan Allah Tuhannya, berarti dia pun kekal bersama, dikekalkan Allah bersama Tuhannya dalam keridhaan Allah. Akhirnya qalbu fana akan kekal beserta rasa yang kekal, dan pandangannya pada Allah pun berkekalan. Artinya kalau sudah sampai ke makom fana, maka kita
tidak lagi berkeinginan kecuali apa yang diinginkan Allah, tidak lagi bisa lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah lebur sifat-sifat basyariahnya tadi. Jadi lanjutannya setelah wilayah masuk ke mana? Ini mirip-mirip sebenarnya. Dan beliau membuat tangga-tangga spiritualnya gitu. Kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Ahli tasawuf mentakwilkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah adalah ridha Allah. Artinya segala amal yang soleh dihadapkan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Sesuai konsep panah di atas, maka ayat tersebut menegaskan antara yang meridhoi dan diridhoi sama-sama kekal. Artinya kita akan menjadi orang yang dikekalkan Allah dalam mengingatnya, dalam keridoannya. Kenapa ya? Karena kita sudah meleburkan sifat-sifat basyariah dan kebinatangan. Sudah kita bersihkan. Yang ada sifat-sifat yang baik, sifat ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan itu menyatu dalam diri kita. Nah, kalau orang salah dalam menilai, memahami, dia merasa bersatu ke Allah dengan Allah, padahal tidak. Tidak bisa kita bersatu dengan zat, tetapi sifatnya itu seperti menyatu dengan sifat kita. Itulah yang disebut dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Itulah yang disebut kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Dia seperti bersatu, tapi bukan satu. Ibarat air sama minyak bersatu tetapi tidak menyatu namanya. Ya. Dia kelihatan seperti bersatu tapi tidak menyatu. Sebab zat dengan zat Allah dengan zat kita itu tidak bisa satu. Yang bisa tersambung adalah seperti menyatu sifat-sifatnya. Seperti sifat Allah mendengar, melihat. Kita kan bisa mendengar, tapi kita mendengar, diperdengarkan Allah dengan pendengarannya, sehingga terdengarlah apa-apa yang ingin didengar, apa-apa yang Allah ingin kita dengar. Maka Nabi Sulaiman bisa mendengar bahasa binatang, dia dengar, dia paham. Itu sebenarnya tajalli. Allah bukakan kasyaf, namanya kasyaf telinga. Ya. Nabi Sulaiman bisa melihat seluruh bangsa jin. Nabi Sulaiman bisa melihat malaikat hadir, Jibril dan seterusnya. Ini namanya kasab mata hati kolbu. Nah, karena dia melihat dengan pandangan Allah, makanya seluruhnya terlihat gitu. Tergantung Allah saja. Apa yang mau diperlihatkannya, maka terlihat semua. Apa yang mau diperdengarkannya, terdengar semua, terpahami semua. Itu semua adalah bahagian dari tajalli af'al asma dan sifat Allah. Wa natijatul amal sholih hayatu hakikal insan al-musama bitiplil ma'ani. Hasil dari amal soleh yang dijelaskan di atas ini, tingkat mana ini, hidupnya hakikat diri kita, insan hakiki, yang disebut dengan tiplul ma'ani, bayi maknawi. Artinya kita seperti terlahir kembali, suci bersih seperti anak bayi. Beliau menyebutnya dengan tiplul ma'ani. Ruh-ruh yang sudah disucikan, suci bersih, maka dia seperti terlahir kembali seperti bayi. Nah, bagi guru-guru, penjelasan guru-guru masyayikh kita dalam ma'rifat perjalanan spiritual mereka melihat bahwa nanti mereka setelah bersih menjalani ini, nanti mereka terpandang dalam pandangan rohaninya bahwa mereka itu muda kembali seperti anak-anak muda secara rohani, dan mereka melihat diri mereka bersih suci. Ya, itu yang mendekat-dekati dengan penjelasan Pak Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Ya, diangkat derajat kita. Setiap amal yang ditujukan kepada selain Allah berarti syirik, maka dia akan hancur. Kullu syai'in halik, seluruhnya akan hancur kecuali wajah, kecuali amalan yang kita harapkan menggapai ridha Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ilmu Ustadz Danu misalnya, ini sebagai tambahan. Ada orang beramal, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada lagi orang beramal macam-macam.
Tapi orang yang beramal niatnya dapat dunia saja, dia lupa sama Allah. Ketika dia dapat rezeki, dia menganggap yang memberi rezeki itu amalan dia tadi. Ini sebenarnya syirik. Ya, halus. Akhirnya nanti orang seperti ini ada yang susah dia meninggalnya. Ya, sehingga nanti dia seperti kerasukan jin, datang khodam jinnya gitu. Karena dia tertipu, dia lupakan Allah. Ketika dia beramal, dia tidak pandang Allah di balik amal itu yang berikan rezeki. Maka ketika kita beramal, walaupun betul wa may yattaqillah ayat 1000 dinar itu adalah melapangkan rezeki, tapi kita tidak boleh yakin bahwa amal itulah sebab amal itulah kita dapat rezeki. Tidak boleh. Itu syirik namanya. Halus syiriknya Bapak. Maka kita harus tetap berpandangan ke Allah. Begitu kita berpandangan ke Allah, maka khadam jin itu tidak hadir. Khadam jin itu hadir kadang-kadang untuk menipu kita, ya, supaya kita meyakini sesuatu selain Allah. Ini halus kajinya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat dia beramalnya dia, tapi kerasukan jin, ada yang susah meninggal. Kenapa? Karena dia bergantung kepada amal itu, bukan kepada Allahnya. Ya. Ini termasuk rahasia ilmu kebatinan Islam, ilmu tasawuf spiritual. Maka apapun yang kita lakukan harus kita tujukan ibtigha wajhillah, mengharapkan ridha Allah. Jangan bergantung kepada amalan, jangan bergantung kepada selain Allah, jangan meyakini amalan itulah penyebab kita dapat rezeki, bukan Allah Ta'ala. Apabila hilang Allah Ta'alanya, disitulah kita terjatuh dalam kesyirikan yang halus sekali, yang sebagian orang ya banyak tidak memahaminya, ya. Jadi harus hati-hati. Maka di dalam ilmu tasawuf, ya, insya Allah kebanyakan ulama-ulama tasawuf yang menjalani spiritual seperti ini, karena amalnya bagus, rata-rata meninggalnya mudah, husnul khotimah. Tidak ada itu seperti orang-orang yang, maaf ya, kadang-kadang kan ada orang mau meninggal susah, dia berspiritual, itu biasanya kan bersekutu dengan jin, ada amalannya yang nyangkut macam-macam. Tapi kalau orang yang sudah berspiritual, bertarikat dengan baik, hatinya hanya ke Allah, tidak bergantung ke amal, tidak ada yang menghambat dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ahli sihir yang mereka menggunakan spiritual hitam, berteman dengan jin dan seterusnya. Semuanya hancur kecuali amal-amal yang diharapkan karena ridha Allah. Bila panah telah sempurna maka hasilnya baqa, artinya abadi. Maka kita akan dikekalkan di alam qurbah, dekat dengan Allah, di tempat yang disenangi, ada sidikin, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ini firman Allah. Kita akan ditempatkan di tempat yang diridhoi. Itulah makom para nabi dan para wali kekasih Allah di alam lahud, wilayah ketuhanan, dan bersama orang-orang yang benar, sidik. Jadi apapun yang kita lakukan nanti selalu benar. Perbuatan kita dengan perkataan senada. Karena kita berakhlak dengan akhlak Allah, hati kita sudah bersih, maka apa yang kita katakan itulah yang kita buatkan. Jika zat yang bersifat baru hadis itu menyatu dengan zat yang bersikap qadim, maka tidak akan ada lagi wujud. Seorang ahli syair berkata, sifat zat dan afal akan datang seluruhnya menjadi qadim dan terjaga dari hilang. Bila panah ini telah sempurna, maka dia menjadi seorang sufi bersih dan bersama Allah selama-lamanya. Allah berfirman, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Allah beserta orang-orang sahabat. Jadi kalau kita pahami di sini, surga para sufi itu adalah bersama Allah. Ya, apabila dia bersih, panahnya sudah sempurna, bersih kolbunya, maka dia akan bersama Allah selama-lamanya. Bersama Allah selama-lamanya ini adalah bahagian dari surga yang paling tinggi. Mereka kekal di dalamnya, mereka kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, panah itu lebur, dan apabila kita lebur, kita merasa tidak ada, dan kita bersama Allah akan dikekalkan. Ini penjelasan beliau tentang bab 6 ini, tentang makna sufi, makna ilmu tasawuf. Jadi kalau kita pahami penjelasan beliau seperti ini, maka kalau masih ada orang yang mengatakan tasawuf itu sesat, dipastikan orang ini pasti tidak belajar tasawuf dengan baik dan tidak mengerti tasawuf dengan baik. Karena tasawuf itu sebenarnya ada jalan menuju
kesempurnaan jasmani dan rohani. Bersih jasmani, bersih rohani. Saya kira itu saja penjelasannya. Kita lanjutkan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Penjelasan beliau selesai. Ya, silakan Pak.